Saudara-saudara sekalian, mengapa perusahaan begitu tergila-gila untuk mengadopsi konsep big data? Tentu saja karena pemanfaatan big data itu memiliki manfaat dan prospek yang luar biasa. Namun juga tantangannya pun tidak sedikit, sehingga ada baiknya kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, data yang dibutuhkan perusahaan itu berasal dari mana saja sih? Ada yang asalnya dari catatan transaksi, interaksi, komunikasi antara karyawan maupun antara perusahaan dengan pelanggan atau mitranya. Ada yang datanya berasal dari data-data otomatis karena adanya perangkat-perangkat teknologi yang dipakai. Misalnya transaksi pelanggan lewat mobile phone, atau mungkin bagaimana pelanggan menggunakan kios-kios di seluruh wilayah kantor cabang, atau bagaimana mungkin nasabah menggunakan distribution channel seperti ATM, atau juga menggunakan smart TV dan lain sebagainya. Itu menghasilkan data juga, termasuk ketika melalui website misalnya customer melakukan interaksi, melakukan kolaborasi dan transaksi. Data-data e-commerce perdagangan lewat mobile maupun lewat website juga merupakan sumber data yang sangat penting. Belum lagi kita bicara mengenai percakapan, diskursus, pengiriman pesan lewat email, lewat WA, lewat media sosial. Aplikasi-aplikasi perusahaan yang ada di cloud maupun yang ada on-premise juga menghasilkan data berupa log file, catatan-catatan transaksi, data audio video yang berasal dari berbagai event yang direkam maupun yang ada di sosial media, baik yang dikembangkan oleh perusahaan maupun oleh pihak yang lain. Inilah sumber-sumber data yang dibutuhkan. Dan tentu saja seperti diketahui karena pelanggan adalah segalanya, maka data seputar pelanggan dan market di mana produk dan layanan tersebut berada akan menjadi data yang sangat krusial atau penting. Nah, perspektif yang harus kita lihat dari big data itu adalah bermacam-macam. Artinya big data itu bisa dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Ya, bisa dipakai untuk kebutuhan misalnya pengambilan keputusan, bisa dipakai untuk kebutuhan memahami apa yang terjadi di market, ya, atau apa yang terjadi di global economic dalam situasi yang sungguh tidak menentu atau biasa dikenal dengan istilah VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Kemudian bisa juga dipakai untuk berbagai kebutuhan bisnis yang membutuhkan monitoring secara real time. Bisa juga data-data dipakai untuk mengetahui apakah hal-hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan. Namun data set yang lengkap juga bisa memberikan kita gambaran mengenai mungkin adanya blank spot produk dan layanan yang bisa kita ciptakan melalui berbagai inovasi. Jadi big data memiliki berbagai konteks manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Tujuan akhirnya memang adalah menciptakan apa yang dikatakan sebagai daya saing. Daya saing itu kan tercipta ketika perusahaan bisa memberikan nilai tambah bagi pelanggannya yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi pelanggan itu ya, atau nasabah atau customer zaman sekarang itu paling senang jika bisa melihat semuanya secara online, real time, 24 jam sehari dengan cara yang mudah menggunakan teknologi. Sebaliknya perusahaan juga ingin sekali melihat apa yang terjadi dengan market mereka. Apakah peningkatan revenue terjadi? Apakah market share mereka meningkat? Itu dari detik demi detik, jam demi jam, perusahaan ingin sekali bisa melihatnya. Kemudian perubahan situasi yang begitu cepat membutuhkan perusahaan untuk selalu beradaptasi, untuk menyesuaikan strategi bisnisnya. Dan itu hanya bisa didapat dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk melihat apa yang terjadi.
Nah, dari situ juga big data juga bisa dipakai untuk membantu perusahaan dalam pricing, dalam menentukan harga layanan atau produk sehingga terjadi return of investment atau peningkatan profitabilitas yang signifikan. Marketing, terutama dalam konsep digital marketing, adalah salah satu kelebihan lagi yang bisa dipakai dari implementasi big data, di mana proses marketing dan sales berbasis digital itu akan mempercepat perusahaan dalam mengakuisisi customer baru dan mempertahankan loyalitas customer yang ada sekarang. Logistik adalah salah satu sektor atau bidang yang paling banyak diuntungkan dengan adanya big data. Kenapa? Karena berbagai masalah logistik seperti cost yang harus ditanggung dan juga lead time yang harus dikelola dengan baik bisa dibantu dengan adanya data dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Apalagi dengan penerapan yang namanya konsep supply chain management. Data terakhir berdasarkan riset memperlihatkan kenapa sih perusahaan kok senang sekali mulai mengadopsi konsep big data. Ada yang mengatakan karena perkembangan dinamis dari perusahaan yang membutuhkan tingkat agilitas tinggi. Ya, ada yang mengatakan bahwa company menggunakan big data agar bisa fleksibel dalam mengelola perusahaannya karena dilengkapi dengan data yang akurat sehingga mereka tidak perlu takut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. Kemudian ada yang menggunakan big data karena tersedianya fitur dan kapabilitas untuk mengartikan data yang begitu banyak menjadi suatu knowledge yang memberikan atau knowledge yang sangat bernilai bagi perusahaan, tentu saja dalam konteks pengambilan keputusan. Ada yang membutuhkannya untuk membuat reporting yang diinginkan. Ada yang menggunakan big data juga untuk memastikan pelanggan itu didengar suaranya melalui pemberian feedback terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Karena biasanya puas tidaknya pelanggan itu zaman sekarang atau apakah dia akan merekomendasikan produk layanan kita kepada orang lain itu biasanya diceritakan lewat social media. Di mana data itu adanya di luar dari perusahaan. Namun kita harus bisa mendapatkan data itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan kita. Demikian saudara-saudara sekalian terkait dengan mengapa banyak sekali perusahaan mulai berusaha mengadopsi konsep big data bagi peningkatan daya saing perusahaan. Terima kasih.